Berbicara tentang sejarah kepemimpinan di bumi pertiwi kita ini memang seolah tiada habisnya. Mulai dari zaman Presiden Soekarno hingga sekarang, hampir semuanya syarat akan kontroversi. Tak terkecuali Soeharto, Presiden kedua Republik Indonesia. Meski pada akhirnya beliau memangku jabatan Presiden Republik Indonesia hingga lebih dari 3 dasawarsa, namun kabarnya Presiden yang akrab disapa Pak Harto ini dahulunya sempat ogah jadi orang nomor 1 di Republik ini loh. Disebutkan bombastis, Pak Harto aslinya ogah menyematkan gelar presiden kepada dirinya, namun toh pada akhirnya beliau mau juga untuk menjalankan tugas kepresidenan. Alasannya sendiri karena jika menjadi presiden kesannya seperti mendepak Bung Karno, dan rakyat akan mengutuknya. Awalnya Pak Harto tetap pada prinsipnya tersebut, namun pada akhirnya ia tak kuasa menolak, lantaran ditempatkan pada posisi harus menjadi presiden. Uniknya, meskipun sempat ogah jadi presiden, sekalinya dilantik beliau malah lama sekali menjadi seorang kepala negara, yakni 32 tahun. Terlepas dari itu semua, tak bisa dipungkiri pula bahwa di bawah kepemimpinannya juga Indonesia pernah mendapat julukan sebagai macan Asia. Bahkan, Indonesia juga sempat mencapai swasembada pangan. Tahun 1984, misalnya. Kala itu, Indonesia meraih swasembada pangan yang membuat Soeharto mendapat kehormatan berpidato dalam konferensi ke-23 Food and Agricultural Organization atau FAO di Roma, Italia, pada 14 November 1985. Soeharto juga memberikan bantuan 100.000 ton padi untuk korban kelaparan di Afrika. Jauh sebelum capaian prestasi yang cukup membanggakan itu, Soeharto juga disebut berhasil membangkitkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi. Tahun 1967, negeri ini punya utang luar negeri sebesar 700 juta dolar Amerika Serikat, dan Soeharto dibantu para pakar ekonomi, terutama Sumitro Joyo Hadikusumo, membalikan keadaan yang berpuncak pada swasembada pangan pada 1984. Demikian ditulis Tirto, 27 Januari 2017, yang bersumber dari buku berjudul Indonesia Sejak Orde Baru, karya Laidin Girsang, terbitan 1979, halaman 41. Akan tetapi, yang tak dapat dipungkiri pula bahwa di bawah kepemimpinan Pak Harto juga Indonesia sempat disebut mengalami rezim yang sentralistik dan otoriter. Selain kesuksesan di bidang ekonomi, masih menurut Tirto, rezim Soeharto juga disorot dalam perkara-perkara pelanggaran hak asasi manusia. Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatat setidaknya 10 kasus, mulai dari Pulau Buru terkait kader PKI, penembakan misterius alias Petrus yang terkait kriminalitas, daerah operasi militer di Aceh dan Papua, peristiwa Talang Sari, sampai penculikan dan kerusuhan Mei 1998. Setidaknya, begitulah gambaran kontroversi Presiden kedua Republik Indonesia ini. Lantas, bagaimana sosok pribadi Pak Harto sendiri? Rupa-rupanya, ada sejumlah cerita atau kisah yang tak kalah menarik dan unik untuk ditelisik. Dilansir dari tribunnews.com, 6 Oktober 2017, sebagaimana layaknya Raja Jawa pada zaman dahulu, Pak Harto juga menyerap budaya leluhurnya dan menjadikannya sebagai prinsip hidup. Masih dari tribunnews.com, melansir dari Intisari, Pak Harto juga kerap menjalankan ritual puasa Senin Kamis sejak masih muda. Beliau juga memiliki jargon dari Kaweru Jiwoki Ageng Suryo Mentaram. Selain itu, Pak Harto juga memiliki tokoh favorit yang berasal dari dunia pewayangan, yakni Semar. Semar sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh dalam pewayangan yang mewakili rakyat jelata, namun disegani di mata para kesatria serta dewa.
Rupa-rupanya, peresapan beliau terhadap budaya Jawa tak sebatas yang telah disebutkan tadi saja. Pasalnya, sosok Jenderal Besar TNI Purnawirawan HM Soeharto ini juga disebut mengoleksi ribuan pusaka. Masih dari sumber yang sama, kabarnya beliau memiliki 2000 pusaka. Satu di antara koleksi pusaka miliknya adalah keris Keluk Kemukus. Barang siapa memiliki keris tersebut, konon si empunya bisa memiliki kemampuan untuk menghilang. Selain itu, mendiang Pak Harto juga disebut memiliki topeng Gajah Mada dari Bali, gong keramat, dan sejumlah keris pusaka Keraton Surakarta. Namun beberapa keris dari Surakarta terpaksa harus dikembalikan karena Surakarta sempat dilanda banjir bandang. Selain memiliki ribuan pusaka, rumornya beliau juga memiliki ratusan paranormal. Dari catatan Intisari, ada sekitar 200 paranormal yang dimiliki oleh Soeharto. Paranormal tersebut memiliki tugas untuk membentengi kekuasaannya dan memberikan nasihat spiritual serta penerawangan gaib. Boleh jadi, lantaran rumor itu pula yang mendasari sampai-sampai beliau disebut dilingkupi kekuatan gaib. Ada pula cerita unik tentang rumor yang satu ini. Pada Maret 1995, misalnya, kala itu, mendiang Pak Harto sempat berkunjung ke Bosnia-Herzegovina. Padahal, perang tengah berkecamuk di negara tersebut. Pak Harto datang selaku ketua gerakan non-blok di kawasan yang diketahui sedang dilanda perang saudara tersebut. Selama 2 jam di kawasan konflik itu, tak terjadi insiden yang membahayakan nyawa beliau. Namun saat hendak pulang ke Indonesia, sebuah rudal meledak di luar landas pacu bandara. Peristiwa tersebut kemudian memunculkan rumor bahwa rudal tersebut ditangkis secara gaib oleh kekuatan spiritual beliau. Nah lo, bikin bulu kuduk merinding nggak tuh? Satu lagi cerita atau kisah menarik tentang beliau. Sebelum lengser dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia, banyak kalangan spiritualis memprediksi bahwa wahyu keprabon telah pergi dari beliau. Masyarakat Surakarta mengaku melihat seberkas cahaya hijau berbentuk ular naga yang melesat terbang dari Keraton Mangkunegaran. Disebutkan, peristiwa itu terjadi sehari sebelum Ibu Tin, istri Pak Harto, wafat. Wafatnya Ibu Tin juga disebut-sebut sebagai hilangnya aura Pak Harto. Banyak kalangan menilai, Pak Harto kerap terlihat renta dan tanpa cahaya pasca wafatnya Ibu Tin. Langkah politiknya juga dinilai terlalu vulgar dan transparan usai ditinggal oleh Ibu Tin. Padahal, The Smiling General ini dikenal sebagai sosok yang pandai mengendalikan diri dan sukar ditebak isi hatinya. Semoga ada hikmah serta pelajaran berharga yang dapat kita petik dari video kali ini. Sampai jumpa lagi di video menarik lainnya dari kanal ini. Jangan lewatkan pula video terbaru dari kanal Yuda Putra Kusuma. Salam sejahtera selalu buat Anda sekalian. Terima kasih.